Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 14 terdiri dari Amanda Audita Arifin dengan nomor NIM 0312518140 dan dengan saya Sulistia Dewi dengan nomor NIM 0312518176 akan mempresentasikan proposal metode penelitian kuantitatif dengan judul Pengaruh Corporate Social Responsibility Disclosure terhadap kinerja keuangan perseroan. Garis besar pembahasan yang akan kami sampaikan terdiri dari pendahuluan, yaitu latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, batasan masalah, serta manfaat penelitian. Yang kedua, tinjauan pustaka, yang terdiri dari teori, penelitian terdahulu, pengembangan hipotesis, serta kerangka pemikiran. Yang ketiga, metode penelitian, yaitu desain penelitian, populasi dan sampel, jenis dan sumber data, metode pengumpulan data, metode analisis data, serta metode pengujian hipotesis. Bab 1 pendahuluan. 1. Latar belakang. Yang melatar belakangi penelitian ini merupakan orientasi perusahaan, yakni yang semulanya hanya untuk mendukung kesejahteraan bagi para pemilik modal dan juga kreditur, sudah menjadi hal yang kuno. Kini, perseroan wajib memiliki gagasan dan intensi serta aktivitas usaha yang tidak berlawanan dengan norma, kebijakan hukum, dan kesusilaan. Oleh karena itu, saat ini perseroan memiliki tanggung jawab bukan hanya terhadap shareholder dan kreditur, melainkan juga kepada masyarakat sekitar. Dengan kesadaran akan pentingnya tanggung jawab terhadap masyarakat, maka timbullah fakta mengenai taktik perseroan yang dimana menyediakan keperluan dari pemilik modal, yaitu corporate social responsibility. Corporate social responsibility muncul sejak kesadaran akan keberlanjutan perseroan jangka panjang yang menjadi suatu hal penting daripada profitabilitas. 2. Rumusan masalah. Rumusan masalah pada penelitian ini yaitu apakah pengaruh corporate social responsibility disclosure terhadap kinerja keuangan. Yang ketiga, tujuan penelitian. Tujuan penelitian ini yaitu untuk menguji pengaruh corporate social responsibility terhadap kinerja keuangan suatu perseroan yang dinilai berdasarkan return on asset atau ROA. Batasan masalah dalam penelitian ini, peneliti hanya membatasi permasalahan pada pengaruh corporate social responsibility disclosure terhadap kinerja keuangan. Manfaat penelitian dalam penelitian ini terbagi menjadi dua. Yang pertama, lingkup teoritis. Dalam lingkup teoritis, peneliti berharap dapat menyumbangkan pemikiran baru terhadap pengembangan corporate social responsibility disclosure terhadap perseroan-perseroan manufaktur di Indonesia. Manfaat yang kedua dalam ruang lingkup praktisi, yang pertama lingkup akademik, diharapkan dapat memberikan hasil pandangan dan wawasan yang lebih luas terhadap penelitian corporate social responsibility disclosure. 2. Pihak peneliti selanjutnya dapat memberikan sumber informasi dan referensi terhadap pihak peneliti selanjutnya dalam melakukan pengembangan corporate social responsibility disclosure. Bab 2. Tinjauan pustaka. Tinjauan pustaka yang kami gunakan yaitu Corporate Social Responsibility, yaitu CSR tidak hanya sekedar kebebasan untuk menentukan atau memilih, tetapi suatu tanggung jawab yang merupakan keperluan bagi perseroan yang baik sebagai upaya evaluasi taraf hidup.
Daftar pustaka yang kedua yaitu kinerja keuangan. Kinerja keuangan ialah suatu bahasan yang diterapkan untuk meninjau sejauh mana suatu perseroan telah merealisasikan kebijakan penerapan keuangan yang layak dan berkualitas. Pengembangan hipotesis. Pengembangan hipotesis yaitu H1, CSR berpengaruh signifikan terhadap return on asset atau ROA. Gambar kerangka pemikiran. Di bagian X ada yang Corporate Social Responsibility Indicator Global Reporting Initiative atau GRI. Yang pertama, aspek ekonomi. Yang kedua, aspek kinerja lingkungan. Yang ketiga, aspek sosial. Yang keempat, aspek hak asasi manusia. Yang kelima, aspek masyarakat. Dan yang keenam, aspek tanggung jawab produk. Di bagian Y, yaitu kinerja keuangan, Return on Asset atau ROA. Selanjutnya bab 3, metode penelitian. Desain penelitian. Variabel X yaitu CSR disclosure dan pada variabel Y yaitu kinerja keuangan perseroan. Operasionalisasi variabel terdiri dari nama variabel, indikator, instrumen penelitian, dan skala pengukuran. Yang pertama yaitu variabel independen terdiri dari CSR disclosure. Indikatornya Corporate Social Responsibility Disclosure Index atau CSRDI. Rumusnya CSRIJ sama dengan sigma XIJ dibagi NJ. Berikut penjelasannya. CSRDIT yaitu Corporate Social Responsibility Disclosure Index perusahaan J. NJ yaitu total item untuk perusahaan J. XIJ yaitu 1 sama dengan jika item I dikemukakan, 0 sama dengan jika item I tidak dikemukakan. Dengan demikian, CSRDIT lebih dari 0 kurang dari 1. Instrumen penelitian yaitu annual report dan skala pengukurannya yaitu rasio. Yang kedua ada variabel dependen yaitu kinerja keuangan perseroan. Indikatornya yaitu ROA sama dengan net income dibagi total aset dikali 100%. Instrumen penelitiannya yaitu laporan keuangan dan skala pengukurannya yaitu rasio. Populasi dan sampel. Populasi yang dicantumkan adalah semua badan usaha dengan kategori manufaktur yang sudah listing di BEI pada tahun 2018 sampai dengan 2021. Teknik yang dikaji dalam pengumpulan sampel ini ialah menggunakan purposive sampling. Yang pertama, seluruh perseroan manufaktur yang tercatat di BEI antara 1 Januari 2018 sampai dengan 31 Desember 2021. Yang kedua, mempublikasikan laporan keuangan tahunan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2018 sampai dengan 31 Desember 2021. Yang ketiga, mempublikasikan laporan tahunan masing-masing perseroan untuk periode 2018 sampai dengan 2021. Jenis dan sumber data. Kajian ini memakai jenis data sekunder. Data sekunder ialah susunan informasi historis terkait variabel-variabel yang telah dihimpun sebelumnya oleh partisipan lain. Data sekunder yang dibutuhkan ialah website BEI, yaitu www.idx.co.id, berbentuk laporan keuangan dan laporan tahunan untuk periode 2018 sampai 2021. Metode pengumpulan data. Metode pengumpulan data ini menggunakan teknik observasi non-partisipan atau terstruktur dengan mengumpulkan laporan keuangan dan laporan tahunan perseroan sektor manufaktur yang tercatat di BEI periode 2018 sampai 2021 melalui website www.idx.co.id. Metode analisis data. Metode analisis data yang digunakan ialah regresi linear berganda dengan menggunakan penggabungan data. Yang pertama yaitu pengujian statistik deskriptif. Pengujian ini ditujukan untuk menyajikan informasi yang bersumber dari
perhitungan nilai terkecil, nilai terbesar, nilai rata-rata, dan standar deviasi melalui variabel X dan Y dalam analisa regresi. Selanjutnya, pengujian asumsi-asumsi. Yang pertama yaitu uji normalitas, yang kedua uji multikolinearitas, yang ketiga uji heteroskedastisitas, yang keempat uji autokorelasi. Metode pengujian hipotesis. Yang pertama, uji hipotesis secara stimulan atau uji F. Uji ini dilakukan dalam rangka untuk mengetahui tingkat signifikansi pada model hipotesis dari variabel X yang dapat berupa CSRI, leverage, industri, dan size terhadap variabel Y yang merupakan return on asset. Yang kedua, koefisien determinan. Koefisien determinan ditujukan dalam pengujian persentase bantuan pengaruh variabel X terhadap variabel Y. Yang ketiga, uji hipotesis secara parsial atau uji T. Uji T ditujukan dalam pengujian tingkat signifikansi dampak variabel X berupa CSRI, leverage, industri, dan size terhadap variabel Y yang merupakan return on asset secara parsial. Sekian presentasi dari kami, kurang lebihnya kami mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.